Selamat datang kembali di review mainan bersama gue Gilang Baskara. Dan kali ini review Marvel Lego lagi dari film yang baru keluar belum lama ini, bulan Juli, Ant-Man The Final Battle. Gile. Jadi Lego Ant-Man ini satu-satunya Lego Ant-Man. Maksudnya kayak Marvel Avengers kan banyak tuh Lego-legonya. Ant-Man satu-satunya ini doang nih Legonya nih, yang Final Battle ini. Gua asumsikan kalian yang nonton ini sudah nonton filmnya ya, jadi mungkin kalau nanti ada spoiler di review ini jangan salahin gue. You've been warned. Oke. Ini boxnya udah dibuka tentu saja dan sudah jadi. Surprise nggak? Nggak ya? Ya udah nggak apa-apa deh. Kita akan review Legonya segera. Jadi karena ini satu-satunya set Lego Ant-Man dari filmnya, dia dapat minifigurnya tuh lengkap, dapat 3, dapat Yellow Jacket, musuh utamanya, dapat Scott Lang alias Ant-Man tentu saja, ada Hank Pym, itu profesor yang bikin Pym partikel yang bisa bikin orang kecil. Terus ada semut raksasanya, semut apa namanya, yang temennya tuh namanya Anthony. Minifigure pertama yaitu Scott Lang alias Ant-Man, kostumnya seperti di film, hitam merah. Belakangnya ini helmnya ada di bagian matanya nih, merah transparan sebenarnya, jadi kelihatan mata Lego dalamnya. Kelihatan nggak ya di kamera? Ya pokoknya gitulah. Tapi ini agak beda dikit sama di filmnya karena ini bagian mulutnya bolong. Kalau di filmnya tuh nggak bolong. Terus juga di dalamnya nih mukanya dapat 2, sama muka bingung, sama muka biasa aja. Minifigure kedua ada Hank Pym dengan kostum Ant-Man juga. Agak aneh sih karena di filmnya dia nggak ada kostum Ant-Man ya. Justru kostum Ant-Man yang dipakai Scott Lang itu kostum Ant-Man dia dulu, dan di film juga zaman dulu dia jadi Ant-Man waktu masih muda, karena di film dia udah tua nih. Mukanya kan kelihatan alisnya abu-abu gitu, ubanan di muka, terus ada kerut-kerutan pipinya karena dia memang sudah tua. Terus ini muka marahnya di belakang. Kenapa sih Lego ngasih figur Hank Pym dalam bentuk dalam pakai kostum Ant-Man ya? Gue nggak ngerti juga deh. Padahal juga di boxnya, kalau kita lihat di boxnya, di gambar depan, di gambar belakang tuh yang gambar-gambar pose actionnya tuh nggak ada sih Hank Pym. Hank Pymnya cuma ditaruh di sini dia minifigure yang dapat. Nah Hank Pym dikasih, tapi di gambar gambar-gambar ininya nggak ada sih Hank Pym jadi Ant-Man ya. Minifigure ketiga yaitu adalah super villainnya, namanya Yellow Jacket. Jelas dia bukan anak UI ya, walaupun tentang Yellow Jacket, tapi emang namanya Yellow Jacket. Ini kostumnya kan ada kayak kaca kuning transparan tuh, jadi kelihatan dalamnya keren. Terus belakangnya ada senjata lasernya seperti ini. Tas belakangnya gede jadi agak susah buat diberdiriin. Mukanya ini dia muka siapa nama tokohnya, lupa, Darren kalau nggak salah. Tapi dia cuma satu aja, nggak ada muka biasa, muka marah, karena kan emang dia penjahat, mungkin harusnya emang muka marah aja kali. Ini dia kostumnya Yellow Jacket. Dan ini tuh bisa nembak, kayak kalau itu kan bisa nembak, jadi ini kayak yang di Hulkbuster. Nah, dan hilang. Hati-hati jadi ya. Untuk aksesorisnya cukup ramai. Terus saja ada ini nih, apa namanya, super jumpernya, yang entah kenapa di Marvel yang baru ini set Legonya tuh semua dikasih super jumper buat loncat gitu fiturnya. Tapi nggak terlalu penting juga buat si orangnya. Terus juga karena untuk memberikan ilusi bahwa ini kan ukuran minifigure Lego kan sama aja di mana-mana ya, biar tahu nih Ant-Man ini kecil, Ant-Man tuh kecil, jadi dibikin Lego yang besar gini. Nah, jadi ini ceritanya nih, Lego-Lego kayak gini nih. Misalnya yang merah ini tuh ceritanya ini. Nah, terus ini tuh yang kuning. Nah, jadi karena mereka mengecil ya, jadi segede gini gitu. Mereka jadi setara dengan Lego Brick. Keren sih caranya, cara bikin kelihatannya nih Lego ini kecil gitu nih. Ada ini, ada baut-baut ukuran raksasa juga. Dan ini juga ada fitur permainannya ya. Jadi kalau kita tekan yang kuning di sini, misalnya ya, ada baut di belakang tuh. Jadi kalau kita tekan,
bautnya mental buat kena ke Yellow Jacket. Gitulah ceritanya. Selain dapat Anthony yang besar, juga dapat semut-semut kecil ini. Walaupun gue bingung ada semut yang ukurannya segini, ada Anthony yang besar gitu, nggak satu skala. Tapi nggak apa-apa lah, ini lumayan buat aksesoris temennya si Ant-Man. Dan terakhir yang didapat adalah Anthony. Jadi ini di filmnya adalah semut yang bisa terbang, teman baiknya si Ant-Man. Maka dikasih nama Anthony, semut Tony gitu. Ini cukup besar nih ya sayapnya nih ya, bisa dikepakin sayapnya di ball joint, kepalanya juga di ball joint, jadi bisa diputar-putar, bisa diputar-putar gini. Taring depannya juga bisa dibuka tutup. Terus ekor belakangnya nggak di ball joint, tapi bisa naik turun. Nah kakinya nih nggak bisa digerakin maju mundur gini-gini, nggak bisa, tapi bisa muter semua kakinya gini-gini, apa swivel kakinya bisa gitu. Jadi kerennya di sini ada tempat buat naruhnya, buat naruh Ant-Man duduk di antara sayapnya Anthony biar kayak di film-film. Cakep. Jadi Lego set Ant-Man Final Battle ini gue beli di komunitas Lego Indonesia di Facebook. Nama penjualnya waktu itu Peter Sans. Gue dapat dari dia juga kayak masih ada stoknya. Tapi kalau mau cari di situ juga penjual lain juga banyak yang jual ini. Di toko mainan gue belum lihat ada sih, nggak tahu deh bakal keluar di toko mainan di Indonesia apa nggak. Gue sih belum pernah lihat sejauh ini, gue lihat di Gramedia atau di toko-toko mainan biasa sih belum ada. Buat yang suka filmnya, kayak gue sih personally suka sama filmnya. Seru, lucu, banyak komedinya. Dan silahkan dibeli set ini kalau memang Anda suka dengan filmnya. Harganya 500.000 gue belinya waktu itu. 500.000 rupiah. Tambah ongkir 10.000. Udah segitu. Dapat 3, karena cuma satu-satunya Lego, jadi dapat 3 karakter utama, dapat Anthony, dapat Lego ini yang lucu menurut gue nih, jadi ini worth it lah. 500.000 oke lah, dibelilah kalau kalian emang suka Ant-Man dan Lego. Terima kasih sudah menonton review mainan gue kali ini, dan sampai jumpa di review-review berikutnya. Dadah.